This is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kasus penculikan dan penghilangan nyawa anak yang tak terpecahkan di Amerika Serikat. Kasusnya menimbulkan spekulasi bahwa pelakunya menargetkan anak yang mempunyai nama dengan inisial nama depan dan nama belakang yang sama, misalnya Amanda Antoinette dan Dunkin Donuts. Video ini bukan untuk menakuti orang tua atau siapapun, tetapi saya harap bisa menambah kewaspadaan semua orang agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang, dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Korban pertama dengan inisial CC bernama Carmen Cullen. Dalam pronounce Inggris memang terkadang nama huruf C disebut K seperti Carmen Cullen ini. Hari itu 16 November 1971 jam 4.20 sore, Carmen Cullen 10 tahun baru selesai ngerjain tugas di Rochester, New York. Sebelum pulang, dia mampir dulu ke apotek West Main Street ngambil obat pesanan neneknya. Biasanya dia selalu bersama kakek neneknya kalau ke apotek, tapi hari itu dia izin ke apotek sendirian, mungkin sekalian setelah mengerjakan tugas. Dia lalu pergi lagi tanpa obat di tangannya, karena ternyata obatnya belum disiapkan oleh si pemilik apotek, yaitu Jack Corbin. Si pemilik apotek bilang saat itu Carmen mengatakan, saya harus pergi, I got to go. Sekeluarnya dia dari apotek, Carmen Cullen terlihat masuk ke mobil yang terparkir di dekat apotek. Tapi sekitar 50 menit kemudian, Carmen Cullen terlihat mencoba memberhentikan mobil-mobil yang lewat sambil teriak dan panik dalam keadaan tak berbusana dari pinggang ke bawah. Kejadian itu dilihat oleh puluhan mobil di sepanjang Interstate 490. Sementara itu, di belakang Carmen ada mobil yang sedang mundur seperti mobil Ford Pinto hatchback berwarna gelap mendekati Carmen Cullen. Tapi menurut saksi, Carmen akhirnya masuk ke dalam mobil tanpa paksaan. Sementara di rumah, keluarga menunggu Carmen Cullen sejak sore dan akhirnya dilaporkan hilang ke Departemen Kepolisian Rochester pada pukul 7.50 malam. 2 hari kemudian, ada 2 anak remaja laki-laki menemukan tubuh Carmen Cullen yang setengah tak berbusana di selokan tidak jauh dari jalan Interstate 490 dekat dengan desa Churchville. Lokasi ini sekitar 12 mil dari tempat Carmen Cullen terakhir terlihat hidup. Mantelnya ditemukan di gorong-gorong di sekitar 300 kaki dari tubuhnya. Terus celananya ditemukan pada 30 November 1971 dekat dengan jalan umum waktu Carmen Cullen mencoba memberhentikan mobil. Apakah mungkin waktu itu Carmen dibujuk untuk masuk dan dijanjikan celana oleh si penculik? Maka ia terlihat masuk tanpa paksaan. Ataukah Carmen Cullen mengenali orang yang ada di mobil tersebut? Otopsi mengungkapkan bahwa pada jasad Carmen Cullen terlihat bekas dia diperkaos. Carmen Cullen juga mengalami patah tulang tengkorak dan patah tulang di salah satu ruas belakangnya, sebelum akhirnya lehernya dijerat hingga meninggal. Selain itu, tubuhnya juga terdapat luka-luka cakaran kuku. Masyarakat marah atas penghilangan nyawa Carmen Cullen. Apalagi ada fakta bahwa dia sempat meminta tolong sambil panik dan berteriak dengan kondisi setengah tak berbusana. Tapi tidak ada yang mencoba membantunya hingga akhirnya Carmen Cullen harus masuk lagi ke mobil si penculik itu. Untuk mempermudah penangkapan pelaku, 2 surat kabar New York yaitu Times Union dan Democrat and Chronicle menawarkan hadiah gabungan sebesar $2.500 untuk menemukan si pelaku. Hal ini didukung juga oleh banyak bisnis dan penduduk lokal yang menambahkan sumbangan hingga jumlahnya melebihi $6.000. Usaha penyelidikan dan tawaran hadiah tidak membuahkan hasil hingga akhirnya hanya sisa 3 penyidik untuk kasus Carmen Cullen ini di akhir Desember 1971-an. Karena tidak ingin hal yang sama terjadi, pada awal tahun 1972, 5 papan reklame besar dipasang di sepanjang jalan tol utama Rochester. Setiap papan reklame memiliki gambar anak setinggi 8 kaki atau 2,4 meter. Di sampingnya terdapat judul, "Tahukah Anda siapa yang menghilangkan nyawa Carmen Cullen?" Penggunaan gratis papan reklame ini diberikan selama 1 bulan oleh Rochester Outdoor Advertising Company. Setiap papan reklame menawarkan hadiah sebesar $6.000 dan menampilkan nomor telepon dan alamat pos yang bisa dihubungi.
Sayang, usaha ini gagal membuahkan hasil. Carmen Cullen dimakamkan di pemakaman Holy Sepulchre, Rochester, New York, yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 1971. Misa pemakamannya dihadiri oleh 200 pelayat. Korban kedua dengan inisial nama WW yaitu Wanda Walkowicz. 17 bulan dari kejadian Carmen Cullen, sekitar pukul 5 sore pada tanggal 2 April 1973. Wanda Walkowicz yang berusia 11 tahun berjalan sendirian menyusuri Conkey Avenue. Ia mengunjungi toko makanan karena disuruh untuk beli bahan makanan sekitar jam 5.15 sore. Sayang sekali, Wanda Walkowicz kemudian menghilang saat mencoba kembali ke rumah. Wanda Walkowicz lalu dilaporkan hilang oleh ibunya, Joyce Walkowicz, pada pukul 8 malam karena tidak kunjung pulang dan tidak ditemukan. Polisi segera melakukan pencarian. 5 detektif pun mencarinya di sekitar rumah dan areanya. Mereka menyebar ke toko makanan dan area di sekitar Sungai Genesee, tempat biasa bermain. Beberapa warga bersaksi bahwa ada yang melihat Wanda Walkowicz sedang berjuang membawa tas belanjaan sambil berjalan di sebelah utara Avenue B. 3 teman kelasnya juga bersaksi melihat Wanda Walkowicz sedang memperbaiki pegangan belanjaannya dengan menggantungkan belanjaannya di pagar. Setelah itu, kendaraan berwarna coklat melaju melewatinya. Mayat Wanda Walkowicz yang berpakaian lengkap ditemukan oleh seorang petugas polisi pada pukul 10.15 pagi pada hari berikutnya. Ia dibuang di kaki lereng bukit di sepanjang jalan akses ke rute negara bagian 104 di Webster, sekitar 7 mil atau 11 km dari Rochester. Posisi tubuhnya menunjukkan bahwa dia kemungkinan terlempar dari kendaraan yang sedang bergerak, dengan tubuhnya menggelinding menuruni tanggul. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa dia telah diserang secara seksual, dijerat di lehernya. Ada juga luka pertahanan yang menunjukkan Wanda Walkowicz telah mencoba melawan si pelaku. Otopsi juga mengungkapkan ada jejak air mani dan rambut kemaluan pada Wanda Walkowicz. Terdapat juga beberapa helai bulu kucing putih. Padahal Wanda Walkowicz tidak punya peliharaan dengan bulu berwarna putih. Sama halnya dengan kasus Carmen Cullen, karena penangkapan pelaku tidak mudah. Para penyidik membuat saluran telepon anonim selain menyebarkan banyak selebaran di seluruh Rochester untuk meminta informasi. Bahkan disediakan hadiah sebesar 10.000 US dollar. Hasilnya, seorang saksi mata memberitahu penyidik bahwa ketika Wanda Walkowicz berjalan pulang dari toko, ia melihat Wanda Walkowicz sedang berdiri di samping pintu mobil besar warna coklat berbicara dengan pengemudi. Namun saksi itu tidak tahu siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Padahal kejadian itu hanya tinggal beberapa mil lagi dari rumah Wanda Walkowicz. Saksi lain juga melapor bahwa ia telah melihat seorang pria memaksa seorang gadis yang berambut merah sesuai dengan deskripsi Wanda untuk masuk ke dalam mobil Dodge Dart berwarna terang di Conkey Avenue pada pukul 5.30 sore dan 6 sore pada malam hilangnya Wanda. Dalam upaya untuk menangkap pelaku, Departemen Kepolisian Rochester menurunkan sheriff yang mengusut kasus Carmen Cullen, walaupun mereka menyangkal ada dugaan hubungan antara kasus Carmen Cullen dengan Wanda Walkowicz. Wanda dimakamkan di pemakaman Holy Sepulchre, Rochester, New York pada tanggal 6 April 1973. Ia dimakamkan dalam peti kecil berwarna putih dan emas setelah upacara yang dipimpin oleh pendeta Benedict Ehman. Korban ketiga dengan inisial nama MM, yaitu Michelle Mainza. 7 bulan kemudian, pada malam hari tanggal 26 November 1973, Michelle Mainza yang berusia 11 tahun dilaporkan hilang oleh ibunya Caroline. Sesudah sekolah bubaran, Mainza terakhir terlihat oleh teman sekelasnya sekitar pukul 3.20 siang berjalan dari sekolah sendirian ke mall terdekat sekolahnya untuk mengambil dompet yang ditinggalkan ibunya di salah satu toko di mall tersebut pada hari sebelumnya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang saksi melihat Mainza duduk sambil menangis di kursi penumpang kendaraan berwarna krem atau coklat yang melaju dengan kecepatan tinggi di Ackerman Street sebelum berbelok ke Webster Avenue. Pada pukul 5.30 sore, tanggal 26 November, seorang pengendara melihat seorang pria berdiri di samping sebuah kendaraan besar berwarna krem atau coklat dengan ban yang kempes, sedang diparkir di sepanjang rute 350 di kota Walworth. Dia melihat pria itu memegang seorang gadis yang ia yakini sebagai Michelle Mainza.
Ketika pengendara itu berhenti untuk menawarkan bantuan, orang tersebut dengan sengaja mendorong gadis yang dipegangnya ke belakang punggungnya, juga menutupi plat nomor mobilnya sambil menampilkan muka yang marah. Hingga akhirnya si pengendara itu pergi, tidak jadi menolongnya memperbaiki ban kempes. Sayang, kejadian kembali terulang. Jasad Michelle Mainza yang berpakaian lengkap ditemukan pada pukul 10.30 pagi pada tanggal 28 November. Tergeletak tengkurap di selokan di sepanjang jalan pedesaan di Macedon, sekitar 15 mil atau 24 kilo dari Rochester. Otopsinya mengungkapkan bahwa selain menerima trauma tumpul yang luas di tubuhnya, Michelle Mainza juga telah diperkaos, kemudian dijerat leher hingga meninggal dari belakang dengan tali tipis. Banyak helai bulu kucing putih ditemukan di pakaiannya, dan sampel daun yang Mainza kepal yang cocok dengan dedaunan tempat tubuhnya ditemukan. Ini menunjukkan bahwa dia kemungkinan telah dijerat lehernya hingga meninggal di atau dekat lokasi di mana dia ditemukan. Dari hasil penemuan jasad Michelle Mainza, penyidik dapat mengambil sebagian cetakan telapak tangan dari leher almarhumah dan jejak air mani di tubuh dan pakaian dalamnya. Analisis forensik dari sampel air mani menentukan bahwa ia telah diperkaos oleh satu orang. Pemakaman Michelle Mainza dilaksanakan di Gereja Corpus Christi pada tanggal 1 Desember 1973. Upacara pemakamannya dengan peti terbuka dihadiri oleh banyak pelayat. Pada akhir upacara pemakaman Michelle Mainza, ayahnya, Christopher Mainza, berkata kepada pelayat lainnya, "Ia adalah gadis kecil yang manis, ia tidak banyak berkelahi." Michelle Mainza akhirnya dikebumikan di pemakaman Holy Sepulchre, Rochester, New York. Meskipun penyidik telah menginterogasi lebih dari 800 tersangka potensial terkait ketiga penghilangan nyawa alfabet tersebut, pelakunya tidak pernah tertangkap dan kasusnya masih belum terpecahkan. Ketiga korban kemudian disebut sebagai korban alfabet killer karena mereka bertiga mempunyai inisial nama di mana nama depan dan belakangnya sama, yaitu Carmen Cullen, CC, Wanda Walkowicz, WW, dan Michelle Mainza, MM. Mereka anak kecil yang tidak terlalu tinggi yang menghilang dari Rochester pada sore hari saat gerimis atau hujan deras, dan jasad mereka kemudian ditemukan di kota-kota terdekat. Ketiga korbannya diperkaos, dijerat lehernya, ditemukan di jalan tol di lokasi yang biasanya dapat diakses dengan kendaraan, dan masing-masing korban tampaknya telah terlempar dari atau dibawa dari mobil ke lokasi jasadnya dibuang. Selain itu, ketiganya dikenal sebagai orang buangan yang kesepian. Mengenai teori kesamaan inisial, nama depan dan nama belakang, penyidik tidak yakin itu adalah polanya. Karena mengecek inisial sedetail itu, tentu pelaku harus melakukan penguntitan korban dulu, dan itu meningkatkan resiko ketahuan. Beberapa penyidik percaya jika penghilangan nyawa Wanda Walkowicz dan Michelle Mainza mungkin telah dilakukan oleh orang yang sama, karena keduanya terdapat sisa bulu kucing berwarna putih. Sementara modus operandi kasus Carmen Cullen sangat menunjukkan bahwa pelaku telah dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban dan mungkin yang terkait dengannya. Walaupun tidak berhasil menangkap pelaku ketiga korban ini, penyidik memiliki beberapa nama tersangka yang potensial bertanggung jawab atas kematian anak-anak tersebut. Tersangka pertama, Miguel Cullen. Miguel Cullen adalah paman dari pihak ayahnya Carmen Cullen. Setelah orang tua Carmen Cullen berpisah, ia menjalin hubungan dengan ibunya, Guillerma. Beberapa minggu sebelum kasus Carmen Cullen, pamannya diketahui telah membeli mobil yang sangat mirip dengan kendaraan yang terlihat oleh para saksi saat mundur di Interstate 490 untuk mengejar Carmen Cullen. Para penyelidik melakukan penggeledahan terhadap kendaraan Miguel setelah kasus Carmen Cullen. Mereka menemukan mobil, khususnya bagasi, sudah dibersihkan dengan larutan pembersih. Penyidik juga memeriksa dealer di mana Miguel Cullen membeli mobil itu. Mereka mengungkapkan bahwa bagasinya belum dicuci dengan deterjen sebelum dijual. Selain itu, ditemukan juga sebuah boneka milik Carmen Cullen di dalam mobilnya. Meskipun itu kemungkinan karena tertinggal ketika Carmen Cullen menumpang di mobil pamannya tersebut. Menurut teman Miguel, 2 hari setelah kematian Carmen, keponakannya, Miguel memberitahu tentang dirinya untuk meninggalkan Amerika ke Puerto Rico karena telah melakukan kesalahan di Rochester. Dia pindah dari Rochester ke Puerto Rico hanya 4 hari setelah penghilangan nyawa keponakannya.
Para investigator memang pergi ke San Juan untuk menginterogasi Miguel pada bulan Maret 1972. Mengetahui itu, Miguel mencoba melarikan diri, tapi berakhir menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada tanggal 26 Maret dan setuju untuk diekstradisi kembali ke Rochester untuk menghadapi interogasi. Miguel Callan tidak dapat memberikan alibi yang kredibel pada tanggal penghilangan nyawa keponakannya itu, meskipun ada bukti tidak langsung yang kuat yang membuktikan kesalahan Miguel, tapi tidak ada bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau di dalam kendaraannya yang dapat menghubungkannya dengan penghilangan nyawa tersebut. Miguel Callan meninggal karena bunuh pada tahun 1991 di usia 44 tahun setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di mana ia menembak dan melukai istri serta saudaranya. Tersangka kedua, seorang petugas pemadam kebakaran Rochester, New York, berusia 25 tahun bernama Dennis Termini. Ia diduga sebagai alphabet killer. Dia dikenal dengan pemerkaus garasi yang telah melakukan sedikitnya 14 pemerkosaan terhadap gadis remaja dan wanita muda pada tahun 1971 dan 73. Ia diketahui memiliki kendaraan berwarna krem yang mirip dengan kendaraan yang para saksi mata lihat. Selain itu, ia tinggal di sebuah alamat di Box Street, alamat yang dekat dengan area tempat Michelle Malinza terakhir kali terlihat hidup. 5 minggu setelah kasus terakhir alphabet killer, Termini menodongkan senjata pada gadis remaja dan mencoba menculiknya. Syukurnya anak itu berhasil lolos dan terus berteriak. Tak lama kemudian, ia juga mencoba menculik, namun Dennis Termini berakhir bunuh ketika dalam pengejaran polisi dengan mendor kepalanya sendiri. Ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan jejak bulu kucing putih di jok mobil milik Dennis Termini. Pada bulan Januari 2007, jenazah Dennis Termini digali untuk mendapatkan sampel DNA untuk dibandingkan dengan sampel air mani yang diambil dari jenazah Wanda Wakowicz. Hasil tes ini ternyata Dennis Termini tidak bertanggung jawab atas penghilangan nyawanya. Namun, tidak ada bukti fisik yang diambil dari jenazah Karen Callan atau Michelle Malinza yang dapat dibandingkan dengan DNA Termini. Tersangka lain yaitu Kenneth Bianchi, yang pada penghilangan nyawa tersebut bekerja sebagai penjual es di Rochester, New York. Ia diketahui bekerja di lokasi yang dekat dengan dua lokasi penghilangan nyawa pertama. Kenneth Bianchi telah pindah dari Rochester, New York ke Los Angeles pada bulan Januari 1976. Antara tahun 1977 dan 1978, dia dan sepupunya Angelo Bono Jr. melakukan penghilangan nyawa Hillside Strangler terhadap 10 gadis dan wanita muda berusia antara 12 dan 28 tahun. Kenneth Bianchi tidak pernah didakwa atas penghilangan nyawa alphabet killer. Dia juga menyangka terlibat dengan kasus alphabet killer. Namun ternyata ketika tinggal di Rochester, New York, ia diketahui telah mengendarai kendaraan dengan warna dan model yang sama dengan kendaraan yang terlihat di salah satu lokasi penculikan. Tersangka lainnya adalah Joseph Nassau. Pada bulan April 2011, seorang pria 77 tahun bernama Joseph Nassau ditangkap di Reno, Nevada atas penghilangan nyawa 4 wanita di California yang dilakukan pada tahun 1977 dan 1994, yang semuanya diyakini sebagai tunasusila. Namun, nama belakang masing-masing korban dimulai dengan huruf yang sama dengan nama depannya. Nassau adalah penduduk asli New York yang pernah tinggal di Rochester, New York selama awal tahun 1970-an dan diketahui sering berpergian antara New York dan California. Awalnya, Joseph Nassau tidak menarik perhatian pihak berwenang dalam kasus alphabet killer, dan pengujian DNA juga mengkonfirmasi bahwa DNA Nassau tidak cocok dengan sampel air mani yang ditemukan dari tubuh Wanda Wakowicz. Nassau diadili pada tanggal 18 Juni 2013 didakwa atas 4 korban penghilangan nyawa alphabet di California, bukan di New York. Dia dinyatakan bersalah atas setiap penghilangan nyawa pada tanggal 20 Agustus. Pada tanggal 22 November 2013, Nassau secara resmi dijatuhi hukuman. Pada tahun 1995, ibu dari Carmen Callan membuat pernyataan publik pertamanya mengenai meninggalnya sang putri. Dia berkata, "Jika saya bisa mati dengan mengetahui siapa yang membunuh Carmen cinta saya
saya bisa mati dengan lebih damai daripada yang saya alami selama ini. Itulah satu-satunya hal yang saya inginkan dalam hidup saya, mengetahui bahwa orang ini juga harus membayar atas hal-hal buruk yang telah ia lakukan pada putri kecil saya. Jika orang yang melakukan ini bisa memiliki belas kasih, ia akan melihat rasa sakit dan penderitaan yang dialami keluarga gadis-gadis kecil ini selama ini. Peristiwa penghilangan nyawa ini telah menginspirasi pembuatan film layar lebar yang berjudul The Alphabet Killer, ditulis oleh Tom Malloy dan disutradarai oleh Rob Smith, dirilis pada bulan November 2008 dan dibintangi oleh Eliza Dushku. Menurut kalian, siapa yang berpotensi sebagai pelaku? Apakah Joseph Nassau pelakunya? Ataukah Joseph Nassau terinspirasi oleh Alphabet Killer dari Rochester, New York? Ataukah Miguel Calon yang bertanggung jawab atas kematian Carmen Calon saja? Hingga kini, pelaku penghilangan nyawa ketiga anak tak berdosa tersebut masih unidentified. Semoga ke depan ada teknologi atau petunjuk terbarukan yang bisa mengungkap kebenaran agar keadilan bagi para korban bisa ditegakkan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.